Oke, ketemu lagi di Kakak Kiki Channel bersama Bro Andy dan Bro Roni. Seperti biasa kita bikin konten reguleran, ngobrol-ngobrol santai untuk menjadi kenangan yang itu tadilah pokoknya. Ya kan, segala macam topik kita bicarakan yang mungkin menurut kalian nggak penting, menurut kita penting. Ya kan, seenggaknya ada manfaat buat diri kita sendiri. Jadi kita ngobrolin apa, Bro? Kita obrolan. Obrolan apa, Bro? Obrolan tentang apa? Yang umum lah, yang umum aja. Yang umum. Ini enggak? Iya, Apa dong? Kenapa kaca terbuat dari pasir, Em? Ada nggak kaca yang terbuat dari bahan lain, Em? Waduh. Konten ini selalu konten bertanya, jangan dong. Ya, kok kenapa? Iya sih. Nggak, tapi kan adanya timbul ini kan karena ada pertanyaan. Gimana kalau kita ngebahas Apa? tentang apa? Kopi apa ronda? Ngeronda. Kopi apa ronda? Ya. Kopi dan ronda. Ya. Karena kan lu gua nggak tahu dia berani nggak ngomongin yang agak-agak sedikit vulgar. Gini, kalau gue ngomongin soal kopi ya, gue entah kenapa itu dalam waktu tertentu, maksud gue nggak bisa masuk. Gue sempet agak sulit, bukan agak sulit semuanya itu karena mau apa tidak ya. Gue kalau ngopi itu kudu cari rokok, tapi kalau ngerokok nggak perlu ada kopi. Sekarang masalahnya temanya, Bro. Kita bahas kopi apa? tadi. Mau kopi apa ronda? Ronda. Mau kopi apa ronda? Iya. Kalau suruh gue milih, Suruh pilih. antara kopi atau ronda. Habis gua ngomongin yang vulgar nanti lu nggak mau. Gue sih, ya, Ayo. gue nggak akan nanggepin soalnya. Ya enggak, kita kan ngobrol. Ngobrol ya. Jadi sebetulnya yang penting kita benang merahnya tuh jangan sampai menyinggung politik, sara, agama, Ya. terus ya itu sara tadi, pornografi, itu porno aksi. Enggak. Walaupun kadang-kadang di obrolan setiap konten kadang-kadang gue suka ngomong Sedikit ekstra lah ya. Cuma kalian yang menilai mungkin jorok. Kalau menurut gue bukan jorok, itu ekstra. Enggak sih, bukan. Kalau jorok itu sampah, itu jorok. Nah, identik ada bendanya kan? Sampah tuh. Jorok. Kelawak. Tokit, ay. Ya. Tokit, ay. Jadi apa nih, Ron? Soal kopi, asik juga kita ngobrolin soal kopi karena lagi marak kan. Di mana-mana ada kedai kopi. Betul, itu di dia. Di mana-mana orang jualan kopi. Ini gua aja ngopi. Baik itu dia kopi yang istilahnya diolahnya secara serius ya. Ada juga kopi yang diolah secara seada-adanya. Betul. Ada yang diolah kumpulan-kumpulan dari seada-adanya tadi jadi kopi lagi. Iya, benar, gitu. Benar. Hebat sih. Berarti kita ngobrolin soal kopi. Kopi ya? lah, kopi. Jadi kopi yang lu tahu, Ron, kopi itu ada berapa jenis yang lu Yang gua tahu cuma 2 ya. Memang cuma 2. Robusta sama Arabica. Betul. Kenapa disebut itu Robusta dan Arabica, Bro? Karena itu Lu bahasa tahu? biologi. Oh. Gitu. Dari apa tuh Robusta? Maksudnya? Kenapa kok Robusta? Kenapa nggak Totusta gitu? Lu tanya sama yang penemu deh. Karena itu ya pasti penemu yang memberi nama itu. Arabica ada hubungannya dengan Arab atau bagaimana? Kenapa Arabica nggak Asiatica gitu? Atau mungkin lebih ya gue juga nggak tahu. Karena lucu juga itu kan. Itu kan lucu. Ayo, mungkin ada kali, sudah ada jawaban itu pasti ya, gue yakin ada. Cuman ya kita aja yang nggak tahu. Kenapa Robusta? Itu pasti mungkin ada hubungannya dengan daerah pertama yang ditemukan. Contoh aja lah kayak teh. Ternyata teh itu ditemukan oleh kaisar. Gue nggak tahu yang keberapa di Cina. Dia lagi duduk santai di tepi pohon, jatuh daun di atas air ya Pak yang sedang dia masak. Jatuh atau airnya berubah. Ya. Terus dia rasa, loh kok lain rasanya enak. Itu katanya ya, gue juga nggak tahu. Bukan dari Sunda itu. Itu bahasana. Oh, ya, gitu. Kemana teh? Ya. Gitu kan. Itu ada ceritanya itu. Jadi memang tapi kopi. memang
kopi Ron ya, dengan tadi lu bilang kan di awal kondisi sekarang tuh marak banget ya. Banyak. Kopi tuh jadi primadona lagi Ron. Iya. Setelah lama mungkin harganya agak sedikit anjlok. Dulu ya. Iya, bertahun-tahun tuh anjlok Ron. Oke. Tuh, karena mungkin ya lagi-lagi mungkin permainan itu mungkin cuaca mungkin, tapi ada permainan mafia mungkin gitu loh. Enggak surplus artinya terlalu banyak stok, jadi akhirnya diturunin juga, buktinya saat ini harga kopi itu lagi naik lagi. Ya, lagi top-topnya bisa nembus 1 kilonya 100.000 Ron. Biasanya tiap tahunnya tuh 20.000, 22.000. Berarti permintaan tinggi. Demandnya tinggi. Artinya banyak orang yang senang kopi kan. Betul. Gitu kan, dengan ngopi katanya lu percaya nggak orang ngopi tuh katanya kalau ngantuk ngopi. Emang sih kalau dipikir secara ini kan si kafein ini yang ada di kopi itu memicu pergerakan jantung untuk jadi lebih cepat. Jadi lebih cepat, makanya dia melek. Relax ya. Makanya dia melek. Kalau itu secara ini ya, ilmiah lah, bukan secara biologi. Secara biologi, kalau secara ilmiahnya yang versi gue. Lu ngantuk, ya tidur. Ya kan, kata orang kan, biar nggak ngantuk kita ngopi. Iya, sewajarnya kalau lagi ngopi nggak bakal tidur. Nggak mungkin lah lagi ngopi merem. Nah, gitu. tapi pertanyaan gue, setelah lo katakan itu ada efeknya ya ke badan ya. Katanya ya, tapi buat gue nggak. Sama. Jadi kalau gue mau tidur ya tidur aja. Walaupun mau ngopi. Iya betul. Benar. Jadi nggak semuanya begitu. Suges juga ada kali Ron ya? Bisa. Tapi kopi itu ya unik sih menurut gue rasanya apanya. Dan gue belakangan hari sempat ada masanya minum kopi tanpa gula. Dan itu katanya yang paling bagus Ron ternyata. Gitu. Iya. Dibanding kopi-kopi yang di Max Mix segala macam dan dengan gula. Iya, nggak pakai krim. Maksud gue sebelum lo ke situ, lu ini sebagai penikmat atau lu sedikit paham nggak maksud gue? Karena gue pernah dengar kabar ngopi yang benar itu sebetulnya kopi pahit. Ya. Dan sebetulnya bukan porsi gelas-gelas penuh sebetulnya. Iya. Katanya Ron. Espresso itu ya? Ya, maksud gue lu pahamnya tuh apa? Kan tadi ada Robusta dan Arabica. Nah, lu ada nggak spesifik gue lebih seneng yang ini gitu? Tadinya gue nggak ngerti. Yang penting gue minum aja kopi. Yang penting kopi aja judulnya ya. Kopi hitam tapi Ron ya? Kopi hitam. Tapi awalnya gue kenal kopi itu ya tertarik dengan kopi gara-gara cappuccino. Cappuccino kopi mix dong? Iya, campur. Awal. Jadi kalau kemana-mana cappuccino, kemana cappuccino gitulah. Dari dulu itu. Tapi bukan saset kan? Dulu kalau lagi ke ini ya ke apa namanya ke kafe ya. Dulu ya pesannya itu ya. Terus kesininya saset dulu. Oh, pernah saset ya? Pernah, sampai badan gue gemuk. Jadi gede badan gue. Karena banyak gula kali Ron. Kayaknya. Gue nggak ngerti itu ya. Jadi minumannya juga gelo, men. Pagi, siang, sore. Pagi, siang, sore. Dulu tuh? Pagi, siang, sore. Cappuccino terus? Bukan, 3 in 1. Oh, 3 in 1? Itu berat badan gue drastis. Sampai hampir cepet. Waktu itu. Produk kopi? Produk kopi. Nah, terus? Sampai lo akhirnya berhenti total. Gue nggak minum kopi. Karena itu dia. Kegemukan? Bukan, jantung gue juga nggak enak waktu itu. Oh. Berdebar-debar. Gue setiap kali minum kopi itu, karena merasakan cinta ya? Kasmaran gitu, berdebar-debar. Iya, atau ini ditagih utang ya. Ditagih utangnya nggak usah berdebar. Oh gitu ya? Jangan, ngapain berdebar. Iya, oke. Nah, habis itu berhentilah gue kopi. Bisa langsung stop, Ron? Lupa gue, tapi ya? yang jelas gue udah nggak berani lagi minum itu karena ternyata ada indikasi gula ya. Betul. Terus, tapi ternyata gue justru kekurangan gula. Gue pribadi ternyata gue hipo ya. Kalau hipo apa? Hiper kan hipopotamus. Bukan, hipo kan berarti kurang. Kalau hiper kan tinggi. Betul. Nah, gue kurang. Ternyata itu karena gue sempat ada masanya gue berhenti total minum gula, minum yang ada gulanya. Nah, terus ketemu lagi tahun berapa gitu ya, lupa gue. Ternyata suguhan kopi yang enak itu ya itu dari bijinya lalu digerus ya, di roasting,
Ya di roasting dulu si kopi udah, Roasting, terus dibikin bubuk, nah itu dibuat dipres sama dia, dikasih ya, air dengan panas. air panas, tetes-tetesan itu Nah ya. itu dia Pak, kok enak ya tanpa gula. Nah terus akhirnya gue mulai saat itu gue tanpa gula. Itu cara penyajian sih sebetulnya. Iya. Karena itu kan kalau nggak salah cara itu ditemukan di Amerika. Teknik seperti itu, Ron. Espresso tadi itu. Americanonya, yang Americanonya. Dipres kali ya? Espresso juga karena espresso tuh ya cepet kali ya. Espresso, es dipres ya? iya bisa jadi. Loh, es. Tapi kan kopi. Ya, Esnya di mana? esnya itu sebetulnya nggak ada hubungannya dengan kopi. Kadang-kadang terus. Kita ini lagi ngobrol ini, jangan ngebahas itunya. Ya, jadi Lu mulai suka ada tuh kopi pahit dong ya? pahit. Ternyata nikmat. Nikmatnya di mana, Ron? Nah, nikmatnya itu kayak apa ya? Di mulut gue terasa enak lah. Kan pasti Gue belum asam, mikirin. ada pahit. Ya, gue belum mikirin soal perut ya, efek ke perut. Betul. Karena kan ada masanya juga gue ketemu, kok sakit perut gue, terlalu asam ternyata. Ternyata itu Robusta ya, apa Arabica, gue nggak tahu, ada salah satu lah. Komen gitu. lah. Nah, terus tapi tiba-tiba gue, kalau nggak salah Robusta, katanya gitu kan. Tapi pas setiap kali gue ngopi di rumah ini, gue selalu tuh, bro, Bukan ngopi di rumah, ya. Ron, di base camp kita. Best camp, iya. Bro ngopi bro, wah gue datang tuh udah disediain sama bininya Andy. Dan sudah tahu tuh, gue waktu itu nggak pakai gula gitu kan. Ternyata yang gue sering minum itu Robusta justru. Tapi kenapa kok nggak ada efek ke perut gue? Itu yang aneh juga, aneh. Nggak ada, biasa aja. Biasanya gue ada melilit. Bisa jadi itu mungkin yang dulu-dulu bisa dicampur. Kan kita nggak tahu, Ron. Kan nggak tahu lah Betul. proses pembuatnya. Ya, Gitu kan. itu apa itu? Jualan kopi, Ron. Biasa sini ada kopi. Iya, iya. Nah, Gitu loh, Ron. asik sih. Jadi, nah udah dong. Lalu ada masanya, setiap kali gue ngopi, itu gue nyari nikotin. Smoke. Iya, nggak ngerti. Tapi gua. memang ada orang yang bilang gitu, Ron ya. Kalau ngopi, kalau nggak ada rokok mah nggak asik. Nggak ada temennya gitu. Tapi kalau gue ngerokok, gue nggak nyari kopi. Karena mungkin kalau kopi kan gue harus duduk manis ngopi ya. Kalau rokok anywhere, anytime ya di tempat yang boleh ngerokok. Nggak perlu ada kopi gitu. Tapi kalau ada kopi, kalau nggak ada rokoknya, buat gue aduh kayak Oke, nggak. Ya itu sih sebenarnya kebiasaan aja sih. Jadi sampai saat ini kadang-kadang pakai gula, kadang-kadang enggak ya. Iya, akhirnya gue begitu. Gue juga ternyata aktivitas gue, olahraga gue itu sedikit tinggi. Jadi kalori gue kebakar banyak. Lalu pengembalian kalori yang sekian banyak itu ternyata di satu hari gue itu kurang mencukupi. Jadi ternyata gue ya nggak bisa up gue. Akhirnya gue pelan-pelan sih minum gula. Cuman nggak banyak ekstrim lah. seperti dulu lah. Gitu. Karena gula agak sedikit Ya. Jahat. jahat. Hati-hati. Apalagi Kalau sekarang gue udah ya. banyak gula buatan. Nah itu deh tuh. Itu lebih jahat. Nah lo sendiri soal kopi. Oh, Kalau lo rutin ya. Kalau gue sebetulnya ya gue sehari minimal 2 kali sih. Tapi kopi gue bukan kopi hitam, Ron. Pakai susu. Pakai susu dan tanpa gula. Nggak tahu kenapa ya, emang dari dulu gue bukannya Dari dulu. penikmat kopi hitam. Bukan, gue nggak pernah minum kopi hitam. Karena Oke. buat gue mau kopi apapun bentuknya hitam, ke lambung gue kembung, Ron. Nah itu dia. Gitu. Nggak tahu kenapa. Tapi jujur gini, Ron. Kebetulan kan gue juga ada kebun kopi, Ron. Ya. Jadi dulu gue di awal-awal nikah, di kampung bini gue tuh, jauh sebelum sekarang maraknya kopi-kopi orang jualan. Gue udah punya ide waktu itu, Ron. Kopi Nusantara. Gue mau keliling tadinya, pakai mobil pick up. Gue pajang kopi-kopi tuh di toples. Tapi males lah, lagi-lagi males. Sampai akhirnya sekarang banyak orang yang melakukan itu.
Gue rasa omongan lo itu ada yang dengar ya. Mungkin, ya enggak. Maksudnya otak kan banyak. Hebat banget gue doang. Iya. Cuma siapa duluan aja. Iya. Sama kayak dulu juga gue nikah ini beda dengan kopi. Dulu gue mau bikin agrowisata, Ron. Oh. Di kampung bini gue. Setelah 15 tahun kemudian baru ada yang bikin. Jadi memang balik ke kopi tadi. Jangan ada yang denger lagi tuh. Mungkin juga. Agrowisata. Jangan gue ngigo. Terus ada yang dengar terus langsung benar juga nih ide katanya kan gitu. Makanya kalau gue ngopi gue pernah lihat prosesnya langsung, Ron. Dan gue pernah. Jadi kopi itu sebetulnya bikin mahal pengolahannya sih. Secara pengolahannya, perawatannya, ya kan. Itu yang bikin dia mahal. Ngerawat, karena kopi kalau di zaman dulu, Ron, setahun sekali aja hebat bisa panen. Oh iya? Panennya tuh 3 bulan kurang lebih. Ya kan, tapi sejalannya periodenya 3 bulan panen. No. Dalam setahun itu cuma sekali periode panennya 3 bulan. Selama 3 bulan, April, Mei, Juni misalnya. Udah lepas itu tahun depan lagi 1 tahun. Iya, karena saat itu mungkin petani belum dapat ilmu ya, teknologi. Kalau sekarang kan udah sistem okulasi. Berapa sekarang 1 tahun? Bisa 2 kali. Bisa 2 kali. Karena ada sistem okulasi atau stek. Oh. Dan kopi dari awal atau di stek tuh biasanya 3 tahun. Tapi jadi maju lah sekarang. Karena dalam setahun 2 kali kan panennya. Sampai ini ya gue dengar ya. Jadi satu pohon ini jika dikelilingi oleh bumi dan sekitarnya kalimat lo kayak ini fisika banget gitu. Jadi planet-planet. Bukan, maksudnya katanya dia bisa bermutasi atau apa, gue ngerti ya istilahnya. Jadi lo kalau taruh sini pohon anggur. Oh iya. Pohon anggur gitu ya. Dia akan ada taste anggurnya. Jadi gini loh. Gitu. Kopi itu rada unik, tanaman rada unik karena dia ada di ketinggian. Antara Robusta Arabica tuh beda ketinggian. Oh. Nah, dan banyak faktor ya, cuaca, alam, tanah. Gitu. Tapi tanahnya harus padat, kering, tergantung tempat berbeda-beda. Kayak di tempat gue kan kalau nggak salah agak 600 dpl minimal. Agak tinggi apa 700. Daerah dingin gitu, Ron. Ada juga kalau untuk daerah Jawa kebanyakan Arabica. Dataran rendah. Nah, oke. Jadi benar kata lo, memang kopi itu dia menyerap sari-sarinya tuh. Makanya ada varian-varian kopi rasa wine, anggur, terus rasa aroma jeruk, stroberi. Karena di sekitarnya tuh memang ditanam itu. Dan kopi itu juga unik. Karena kopi itu ada jenisnya, maksudnya bukan namanya. Ada orang yang fresh bean, ada yang pengen yang kalau di kampung gue bilangnya pucuk merah. Nah itu yang manis, bisa dimakan non manis. Gitu, dan itu lebih mahal. Pucuk merah. Ya makanya gue bilang tadi pengolahannya lah. Kenapa kopi mahal? Karena pengolahannya di kampung itu tradisional, bro. Setelah dipetik, diseleksi lagi, bro, dengan direndam. Rendam. Iya. Mana yang ngambang? Yang ngambang itu dibuang. Itu yang nggak bagus. Nggak bagus. Dibuangnya kemana itu? Udah paling jadi pupuk, nggak bermanfaat. Nah, nggak bisa diolah untuk minuman lagi yang kelas bawah gitu misalnya. Mungkin ya, gue nggak tahu sekarang. Nah dari situ namanya di kampung. Di kampung. Biasalah suara-suara penikmat anak-anak kopi. Kecil itu harus main. Iya. Jam sebenarnya masih jam 5 karena kita di belakang ini taman kanak-kanak. Terus jemurnya itu namanya di kampung di jalan kan. Tergantung cuaca. Kan nggak bisa. Kopi itu kan harus kering. Oke. Keringnya itu bisa 1 minggu. Tapi di oven nggak boleh? Boleh. Ini kita bicara teknologi konvensionalnya. Belum kalau hujan, nah itu yang bikin lama, ya kan? Nanti baru teknologi sekarang. Nah, setelah kering baru disangrai. Disangrai itu digoreng kering? Iya, dimasukin ke gentong. Gentong dong, bukan di gongseng ini, di gentong pakai kayu bakar. Dan itu 2 jam harus diputer. Beratnya minta ampun. Yang muter orang? Orang, gue pernah nyoba itu. Ternyata memang susah.
Nah, aromanya mulai keluar. Nah, nanti setelah 2 jam dilihat, ditabur dulu di tempat. Kurang coklat, masuk lagi. Oh, nggak bisa sekali jalan. Nggak bisa, karena kan masih manual teknologinya, Ron. Jadi sering dipantau. Jadi pantaunya tuh harus dituang. Kalau cuma cek 1-2 kan belum tentu rata yang bawah. Oke. Makanya ditebar di ini kelihatan ya. Nah, putar lagi setelah sejam, baru di apa namanya? Di apa? Dihalusin. Apa namanya? Grinder. Ya. Grinder. Nah, Ya itulah. nah itu ada 2. Ada yang jual dengan biji atau yang sudah dihaluskan yang bubuk. Biasanya bubuk lebih mahal daripada Karena yang biji. udah melalui beberapa proses. Betul. Nah, sampai akhirnya ke teknologi, Ron. Kalau teknologi sekarang gue udah pernah punya yang pakai tabung gas. Jadi dan dia udah ada dimmer, pakai timer. Terus ada juga yang pakai listrik sekarang, Ron. Tapi tetap beda, Ron. Kenapa beda? Karena smoke bau-bau dari kayunya tuh hilang. Apalagi kalau dibakarnya pakai kepala Briket. kelapa. Iya, kelapa batok. Batok ya, batok Nah, itu kelapa ya. ngaruh, Ron. Pasti. Kayak daging lah. Kan panasnya beda. Nah, Terus ditungku lagi. Tungkunya itu tanah liat. Enggak, ya dulunya tanah liat, tapi sekarang kan paling pakai gentong, drum. Drum yang mana nih? Drum yang besi. Iya, karena kan biar panasnya merata. Kalau tanah liat kan agak lama. Tapi tanah liat itu ya oke. Jadi kayak gitu, Ron. Enggak, gue terpikirkan aja kita buat sesuatu, tapi orang udah ngerjain lah. Tapi ya sudah lah. Nah, terus berkembangnya teknologi dibikin praktis. Itulah ada alat-alatnya, gitu, Ron. Ya, jadi prosesnya lebih cepat. Tapi kalau gue lebih cocok proses tradisional. Nah, makanya kopi yang lu minum, gue minum, itu proses tradisional, bro. Iya, makanya Gitu. ini gue perut gue nggak masalah. Bisa nerima ya. Tapi berkat itu juga kesini-sininya gue minum kopi apa aja, mau kopi sasetan kayak mau apa, nggak masalah. Cuman satu tadi itu gue sampai ada, Ron, ya, satu toko kopi lah ya, tempat ngopi yang monopoli sih di Indonesia dari luar. Gue nggak akan sebut namanya. Iya. Pokoknya warnanya hijau itu. Gue pernah dengar berita di satu daerah di Aceh kalau nggak salah. Disewakan, petani ini kan menyewakan lahan. Ya, karena gue minta kopi, Ron, biasa. Karena Order kopi. Iya. Order kopi 1 liter. 1 liter. Mau dibagi-bagi. Bagi-bagi ke teman-temannya yang manggil tadi. Yoi. Nah, Oke. Terus. gue nggak nyalain petani, karena petani itu pasti ngalamin paceklik, Ron. Makanya gue bilang dulu kan setahun sekali. Ada kebutuhan lah. Ya, karena panen setahun sekali ngalami paceklik. Dia sewakan lah sama si perusahaan itu, Ron. Ini wilayah mana? Sumatera, Jawa? Sumatera, yang gue tahu Sumatera. Nah, tapi di saat petani ini udah disewa nih, Ron, ya. Lahannya disewa sama tanamannya disewa misalnya 30 tahun. Tapi di saat dia main ke sana, pengen ngambil yang jatuhan, nggak boleh. Diperkarakan ya, dilarang. Itu yang perkarakan paling orang-orang lokal juga ya. Yang nyewa. Iya, orang yang nyewa, tapi manusianya manusia. Mungkin. Nah, itulah yang sekarang mungkin petani kopi itu lagi. Kasihan ya. Iya, lagi. Lo, gue ceritain dikit gak soal petani di luar? Ya. Boleh. Iya, bapak angkat gue. Kenapa? Dia itu petani, bro. Petani apa? Ganja? Oh, enggak. Dia apel dan anggur. Oh iya, luar negeri banyak itu ya. Dan hebatnya, setahu gue pada saat itu, lahan yang diolah dia itu bukan punya dia, punya negara, dipinjamkan. Garap. Iya, dipinjamkan. Dia nggak perlu bayar dan lain-lain. Malah dia disupport bibitnya, alat-alatnya. Terus dia, inilah gue termasuk orang yang pernah bantu dia untuk gali lubang untuk pohon apel. Gitu. Itu pernah. Sampai pada masa panen pun gue pernah ikutan. Ngambilin jeruk-jeruk apel-apel yang jatuh, bersihin, kita bilangnya apa? Bukan sawah itu, apa ladang ya? Apa? Kebun ya. Nah, dan hidupnya kalau gue lihat, hasil-hasil itu ada sebagian besar dia taruh di pasar, sudah ada penampungnya,
sebagian kecil sisa-sisanya diolah sendiri. Dia buat wine, dia buat schnapps sendiri, schnapps apa? Dia buat kismis. Iya ada. Nah terus lalu hidupnya gue lihat ya pekerjaannya memang itu. Kalau ini belum ada panen dan lain-lain, dia bekerja di apa namanya dikaryakan di tempat lain. Kebetulan ada pembangunan apa? Ya, serabutannya apa. itu dia. Tapi dia Basicnya dia petani. ya. Dan rumah, mobil, fasilitas petani, men. Gitu. Iya, lu jangan begitu karena kan berbeda kalau dengan Makanya Indonesia. maksud gue gini, itu ada apresiasi antara siapa namanya, ya siapa yang bekerja ya. Kita kan konten yang lalu kita ngomongin soal pekerjaan tuh. Iya. Ini dia, ini loh apa ya, menghargai hasil karya orang gitu lah, keringat orang lah ya. Jadi si petaninya, ya gue juga kaget gitu. Mobilnya Audi, lu bayangin kerjanya petani. Ya masuk akal kalau di luar negeri. Iya. Nah, kalau di Kita masih lama lah seperti itu kan. Mudah-mudahan sih ya petani-petani kita, siapapun petaninya di Indonesia ini bisa menikmati hidup yang layak kali ya. Ya, asal balik ke manusianya itu kan. Kalau dia tidak serakah atau monopoli, mungkin bisa. Itu dia tuh. Ya. Bisa apa namanya, sejahtera semua orang. Nah, terus balik ke kopi tadi kan. Sampai gue pernah dapat agent di daerah Jakarta Selatan. Agen kopi, termasuk dia bisa buatkan, lu pengen kopi seperti apa. Nah, si Ijo tadi, ternyata modalnya kecil bro, untuk membuat kopi tuh seperti rasa yang di si Ijo tadi. Cuma 5.000 atau 7.000 kan, dengan rasa yang sama. Tapi bisa 3 kali dijual ya. Nah, karena brand mungkin ya. Iya. Gitu. Jadi Iya. ya memang perkembangan kopi sekarang sih udah jauh lebih hebat ya, sampai ada Starling. Iya. Ya kan. Kan sebenarnya ya itu strategi. Strategi marketing, berbisnis ya. Berbisnis ya. Jadi dia bisa Jemput bola. dengan kopi, lalu dia buat supaya kopinya ini laku, itu ternyata dia tidak hanya jual kopinya aja, dia jual fasilitas. Betul. Ada ini, tempatnya enak. Betul. Bisa macam-macam gitu. Maksudnya bisa nyaman lah gitu. Nyaman, malah banyak yang dipakai. Kalau yang tempat bagus dibikin buat meeting juga bisa. Iya. Kalau menunya cuma kopi. Dari kopi itu dikembangkan, jual pastry lagi, jual. Iya. Ya segala macam gitu. Yang kerennya juga di mana tempat kopi kita bisa duduk-duduk seperti ini, bisa ngobrol. Nah, wah asik banget itu. Bisa kerja mungkin bareng ya. Ya akhirnya kan begitu ya. tapi memang kopi ini, kalau gue nggak tahu lah Ron, Indonesia itu termasuk nggak ya? Apa tuh? Penghasil kopi terbesar di dunia. Oh iya dong. Termasuk ya? Iya dong. Oh, karena kita negara kepulauan terbesar di dunia Gue juga pernah dengar nih, mudah-mudahan gue bener ya. Kopi yang terenak dan nomor 1 ya gitu ya di luar, itu asalnya dari kita. Iya ya. Iya, dari Gayo ya. Aceh. Kalau nggak salah gue ya, dari Aceh. Itu Gayo itu mahal loh kan, per kilonya tuh mahal. makanya. Dulu aja bisa ratusan ribu sekilonya. Dan itu ya komoditi hebat, maksud gue gila ya. Ya udahlah, kita tahu sejarah negara kita lah. Makanya kalau tadi lu sebut Gayo di Aceh itu yang famous di sana. Kalau kalian pernah ke Aceh, rata-rata tiap pagi itu orang-orang ngopi Ron di sana. Ada kedai-kedai kopi gitu. Dan biasa penyajiannya dia dengan kayak apa ya, kain itu tuh. Oh, Saringnya saringan. kain gitu. Dan dia bikin kopinya dibalik bro, Minumnya pakai piring. dihirup. Katanya dulu ya. konon lebih nikmat katanya. Iya. Ya itu masalah daerah cara penyajian sih. Cuma memang kalau Gayo terkenal. Untuk Sumatera sih lebih banyak ya Gayo, terus daerah Semendo, terus ke bawahnya Lampung. Nah, Semendo itu Sumsel. ada yang lucu lagi nih. Ini pengalaman gue juga nih. Di kota di mana gue pernah tinggal di Pontianak ya, Kalbar.
Itu kemarin 2000 berapa gue balik, gue diundang sama teman-teman di sana. Itu setiap 5 meter, 1 kilo nggak sampai lah. Itu rumah, warung kopi, rumah tempat minum kopi, rumah tempat minum kopi. Dan sorry ya, nggak sepi. Iya benar. Berjeret itu motor parkiran. Benar. Penuh. Cuma mau ngopi ya. Cuma ngopi, dan kopinya ini kalau gue nggak salah ya, mungkin separohnya kopi, susu kental manis, terus Ya. kopi. Rata-rata itu minumnya. Kopi susu ya. Kopi susu. Rata-rata ya gue lihat ya. Dan gue ingat lagi flashback gue waktu gue sekolah dulu, waktu masih kecil. Bokap itu jam 6 pagi dia udah keluar, dia ngopi di warung kopi. Dan yang ngumpul itu ya orang pada pakai celana pendek, masih dan petinggi-petinggi gitu loh. Katanya ngobrol-ngobrol santai gitu. Tapi semua daerah sih bro, kalau itu tiap pagi pasti ada kedai kopi. Nah cuma kalau kondisi sekarang, kopi itu jadi lifestyle juga ya. Jadinya ya. Nongkrong di ini kita ngopi yuk. Ah, kopinya nggak seperti dulu. Kedai yang benar-benar kayak lu tadi cerita. Sekarang sudah modern. Iya kan? Dan mungkin kreatifnya banyak, ada kopi. Ya kita terkontaminasi ya sama luar. Iya. Timbullah itu tadi yang lu bilang cappuccino, latte, americano, espresso, terus macam-macam. Iya. Espresso apa adalah espresso itu yang one shot, two shot gitu-gitu ya? Yang sampai minumnya juga cuma sedikit. Ya, karena itu, nah gue punya temen yang tukang tes kopi, cuma sedikit Ron. Dan memang betul one shot. Nah, cuman katanya di tesnya itu ya, dia langsung shoot. Di situ dia bisa menilai kadar asamnya, terus aromanya. Gue nggak ngerti lah ya, karena dia tukang menilai kopi gitu. Gue ngerti ya. Kopi itu baru kita ngebahas baru kopi loh. Iya. Salah satu kekayaan alam bangsa ini Betul. Kopi. Belum ngomongin tembakau, belum ngomongin lain teh lah apa. Pala. Iya, pala. Wah, gila. Ya kalau pala ada sejarah sendiri. Nah, itu dia kita maksud dijajah itu kan karena pala ya. Kita sumber kekayaan alamnya pala dulu. Dan lo tahu nggak ternyata? Oh, jambu mede lagi, jambu mede ya. Jambu mede banyak di daerah Sulawesi. Iya. Lo tahu nggak jambu mede getahnya bakal apaan? Gue pernah denger itu. Kira-kira. Gak tahu. Menurut lo kalau ada dari bahan itu si getahnya? Kadang-kadang gini bro, teman-teman kadang-kadang Roni suka ngajak gue berpikir. Yang gue nggak tahu, tapi gue suruh nebak. Kan itu sama aja mempermalukan gue. Benar gak? Kelihatan bodohnya. Bukan. Maksud gue ngapain dia nanya? Jawab aja kalau dia tahu. Kan gitu. Ya, siapa tahu pas gue ngomong, lo ngerti gitu kan. Kalau gue ngerti, pasti gue udah nyambut. Udah nyambut, oh ya. Berarti lo gak ngerti? Ya nggak tahu, karena nggak ngerti, nggak tahu. Jangan seolah-olah penonton tuh anggap gue nih. Enggak. Loh, gue juga sebenarnya kan nggak ini kebetulan ya gue tahu gitu kan. Sebut. Ternyata bro. Nah, nunggu. enggak. Ternyata untuk rem pesawat terbang, minyak rem pesawat terbang. Geblek nggak lo? Jadi gini teman-teman ya. Lihat kan kata Roni tadi. Gue daripada gue nyebut salah, ini nggak masuk akal menurut gue kan. Buat rem, ya nggak mungkin gue bisa nebak. Minyak rem. Iya, minyak rem. Gitu. Iya. Ya, susah ya nebaknya ya? Iya, nggak jauh mungkin, banget ya? jauh banget. Tapi lu gak pernah denger itu? Nggak pernah. Nah, berarti ada satu ilmu hari ini yang bermanfaat toh? Tapi kalau gue taunya gue kan penikmat kacang mede Jambu itu mede, ya. ya. Kacang mede bukan jambu mede, Ya. kacang mede. Dan itu mahal kan per kilonya. Benar. Gue penikmat itu yang gue tahu cuma kalau kebanyakan makan itu begitu gue cebok licin bro. Ya. Karena lemaknya itu tinggi. makanya minyaknya tinggi. Iya, benar. Betul. Jadi jambu mede yang sebesar itu dan semuanya kepake. Gila nggak lo? Semua kepake. Makanya gila kalau kita pikir-pikir kekayaan alam kita ini. Oh, surganya dunia Pak. Lo apa aja lo? Pernah nggak makan tebu langsung dari? Pernah kalau ya, itu. sih ya. Oke, ya kopi. Nah, gue juga pernah sih biji kopi gue makan. Gue sih nggak pernah. Nah, gue. Yang keren lagi kreativitas dari bukan petani mungkin ya, atau mungkin petani gue nggak tahu. Sampai ada kopi luwak. Ya. Kan dari Indonesia itu Ron. Iya.
hasil fermentasinya itu. Kemarin kan lucu ya, gue pernah ngelihat ada di salah satu sosial media yang nayangin, gue nggak tahu ya apakah dia punya bukan itu, yaitu dari Hollywood ya, mereka bilang hebat nih Indonesia punya kopi yang dimakan oleh kucing katanya. Dia nggak tahu namanya luwak. Dan itu jadi mahal bro, karena prosesnya itu. Karena kan makanya orang yang nggak ngerti. Tapi itu kontroversi ya katanya ya. Kontroversi maksudnya? Karena itu kotoran jadinya. Nah itu yang harus diluruskan bro. Gue dulu bikin kopi luwak juga Ron, banyak sampai ada. Lo berarti punya musang? Iya ada 60 apa 100 musang. Ekor? Iya. Khusus dikasih makan kopi aja, biji kopi aja. Makanya kalau pengen tahu tingkat kematangan kopi, lihat aja musang. Gitu. Musang pintar memakan kopi itu karena yang dia matang. dia pilih? Yang merah yang matang. Nah, waktu dia makan, dia telan bulat-bulat, bro. Nah, itu dibikin jadi fermentasi. Itu lebih ke tingkat asamannya sih sebetulnya. Itu dia makan, terus dia keluarin, itu berapa lama? Bisa 3-4 hari sih. Oh, lumayan lama juga ya? Ya, sampai 1 minggu lah. Ya, 3-4 hari. Tingkat fermentasinya aja, dan itu masih dibungkus kotoran. Nah, tinggal dibersihkan. Berarti di dalam perutnya itu panas badannya, apanya itu yang membuat pemasakannya mungkin ya, kematangannya atau difermentasi, gue nggak ngerti. Sebetulnya tidak ada ngaruhnya, maksudnya dengan si kotorannya, karena kan prosesnya masih terbungkus kulit keras. Kulit ya? Iya, dicuci, dibersihkan, dikeringkan lagi. Terus baru lagi digongseng, disangrai itu dikeletek dulu dari kulit. Enggak, langsung lah, langsung. Ya, siapa mau ngerjain satu-satu dikeletek? Keras itu kopi. Nah, harusnya kita berpikirnya gini, kalau luwak aja enak, gimana kalau manusia yang makan kopi itu? Enggak lah, beda lah bro. Beda lah. Kan fermentasinya lain lah, kan usus lambung kita, pencernaan kita nggak kayak hewan-hewan itu. Dan kenapa juga udah dicoba nggak makannya disuruh terenggiling makan si? Nggak, karena terenggiling nggak suka. Nggak suka. Nggak makan itu. Makanya kenapa kopi luwak jadi mahal? Karena prosesnya itu Ron yang lama. Setiap satu luwak itu kan nggak mungkin banyak makannya. Oh iya ya, paling cuman berapa ya? Kenyang lah, ya kan? Iya. Makanya dulu gue biaranya banyak, tapi sekarang udah enggak lah. Itu musang ya? Luwak itu musang? Luwak itu musang. Kenapa dibilang luwak? Kenapa dibilang? Itu bahasa daerah sih kalau nggak salah luwak. Luwak. Maksudnya itu pembagian kategori karena jenis-jenis musang tuh banyak. Banyak, iya. Ada rase yang dibilang musang bulan, ada ya musang pandan. Iya. Ada luwak. Nah, musang pandan. Ya, musang pandan itu dari jarak tertentu aja kita udah bisa cium pandan ya. Itu. Dan satu lagi, nah ini agak sedikit nyimpang soal musang. Musang itu banyak di hutan, kadang-kadang atau di perkotaan juga banyak Ron ya. Di rumah gua aja banyak. Iya, masih ada, masih ada betul. Nah, orang kadang-kadang tengah malam lewat. Ada suara kuntilanak disangkanya. Itu si musang. Ada suara musang. Kik. Nah, jadi orang udah bete duluan. Iya. Iya kan. Nah, balik ke kopi tadi. Jadi memang kopi di Indonesia tuh the best lah. The best, juaranya. Tapi gue pernah juga nyoba kopi Turki, Ron. Itu nikmat banget. Gitu loh. Gue kalau bener. Kalau gue ada kopi waktu gue di Jerman itu, dia ini namanya nggak apa-apa ya, gue merek namanya Cibo, kopi Cibo. Tapi katanya juga itu kopi juga asalnya dari kita juga, katanya, gue nggak tahu ya. Cuma bisa jadi wanginya itu beda bro. Mungkin diproses lagi di sana Ron. Wanginya itu wah edan lah pokoknya. Memang gini bro, rata-rata tuh itulah kesalahan kita ya. Nggak di kopi aja, karena nggak di kekayaan alam aja, termasuk hewan. Kayak gue kasih contoh, silok itu kan adanya cuma di Kalimantan Barat. Arwana. Iya kan silok. Iya kan. Nah sejarahnya Ron, kenapa itu bisa mahal? Padahal itu makanan orang sana juga ya, makanan orang Kalimantan juga. Tapi akhirnya nggak dimakan gara-gara sekarang. Nah dahulu itu orang Amerika Ron datang ke sana.
Dia belilah, dia carilah, gua tahu dibeli apa cari indukannya di sungai-sungai apa tuh, pokoknya Kalimantan lah. Kalau nggak Kapuas Mahakam. Betul, diambillah, dia breed di negaranya Ron. Aha. Dia breed, diperbanyak, berhasil dia pasangin secip. Oh ya? Sebetulnya chip itu dari luar, bukan dari kita. Dia pasangin chip supaya harganya naik karena dibilang kan ikan naga. Dibeli lagi sama orang Indonesia mahal. Nah itu kan konyol, kebanyakan kita begitu Ron. Tahun berapa itu? Oh, udah lama, itu lama. Soalnya di masa gue di sana itu, ya gue juga punya ikan itu kan. Ya jauh sebelum itu, gitu loh. Makanya dia naik daun. Memang sekarang jadi ikan kebanggaan, ikan kolektor itu. Iya. Nah, balik lagi ke kopi, kopi pun begitu Ron. Kebanyakan kita dijual keluar, Masuk dibeli sini. lagi sama orang Indonesia dengan kemasan yang tadi bisa jadi lu bilang cibo, Iya. cibai, cipet, ya kan, Kalau cianco, gitu kan. TSIBO kalau nggak salah gue. Iya. Sibu gitu. Nah itu yang kita perlu lebih ke pemerintah sih kalau itu. Gue nggak ngurusin ke sana. Iya sih. Iyalah. Gue sih cuma pengen petani kopi itu sejahtera, itu aja. Iya, not only petani kopi lah, petani pada umumnya. Oh iya, karena kita kan lagi ngomongin gila kopi. loh, iya. Maksud gue kan itu sebenarnya kalau nggak ada bapak-bapak dan ibu-ibu itu, Masalahnya bro, itu semua dibiarkan adanya tengkulak. ya Itu sumber penyakitnya. jahat ya. Jahat. Dan tengkulak itu dibina. Yes. Tuh, dia ngambil orang yang kerja petani, meliharanya sampai dia bisa panen susah mati, dibeli murah. Iya. Ya kan? Lalu ada intrik lain yang Pastilah. membuat mereka jadi tunduk Iya, gitu. gue bisa ngomong gitu karena gue juga pedagang kopi, jadi gue tahu. Yang itu pun ya tengkulak atau ijon itu di semua lini sih, Ron. Iya sih. Semua lini itu ada tengkulak. Namanya aja beda juga. Betul. Modernnya kan. Sayang ya. Nah itu yang bikin nggak Jadi berkembang. persaingan kita juga nggak sehat jadi. Iya, ya pokoknya balik ke kopi tadi sekarang banyak produk yang dari kopi sampai permen juga keluar. Iya. Ya kan walaupun bukan pure. Terus sama Enggak kopi saset. Kopi saset itu menurut gue bukan kopi, Ron. Ini ya kumpulan-kumpulan Dia pakai- sisa-sisa kopi. Atau Bisa bukan jadi dari kopi. atau pakai Hanya ekstrak atau perasa. Iya. Banyak begitu, logika aja, Ron. Ada satu produk dijual cuma 1.000, 1.500. Iya. Logikanya nggak masuk, bro. Dari mana? Hitungannya nggak Nah, masuk. sementara harga kopinya kan mahal. Cuma justru disitulah orang senengnya. Mungkin ada iya. apanya ya di situ yang bikin orang ketagihan, gua nggak tahu deh. Iya. Kan gitu. Oke. Kayaknya seru lah. Jadi, Suatu saat gini, bro. Gue pengen ngajak lu juga. Maksudnya bukan lu aja, kakak Kiki ke kampung Ke gua. kampung lu. Iya, biar kita lihat kita kebunnya lihat sendiri. kebun lo. Betul. Itu keren. Iya Itu ya gue juga mau lihat. Karena selama ini kan gue hanya mendengar dan melihat di TV, Betul. di media, Betul. gitu kan. Jadi lu bisa lihat langsung. Mudah-mudahan saat kita ke Pada sana saat musim panen. Iya. Biar lu bisa ngerasain proses beratnya itu. Itu keren. Gitu. Itu keren. Itu gue mau banget. Iya. Kita bisa sharing nanti sama Iya. Kakak Kiki ya. Memang kalau kakak Kiki kan keinginan terbesarnya dia pengen keliling juga lah ya. Biar kita bisa berbagi di suatu tempat ada sesuatu yang mungkin teman-teman belum tahu Iya. daerah tersebut. Betul. Oh iya Gitu. dong. Nggak semua orang tahu lah. Termasuk sejarahnya. Betul, iya. Mungkin makanya doain aja. Amin. Ya, kita cukup kalian doa. Kalau kalian mau support, ada admin kita nanti. Kita udah ada admin soalnya, bro. Yoi. Bukan kita lagi, kita sebagai as a Nah, talent. kok kita cuman tampil aja. Kita cuman tampil di sini Iya. untuk menghibur diri sendiri dan sendiri semua yang ada di semua sini. kalau mau dihibur. Iya. Yang jelas tetap ngopi buat yang ngopi. Yang penting kumpul obrolan ini didokumentasi. Pasti dong. One day gue pengen One day. dengerin ini, gue pengen lihat yang itu. Ada. Ada gitu kan. Ya buat mereka yang nonton terus aku juga pengen dong gitu. Iya. Ayo sini. Tapi Welcome. ngomong-ngomong, gue kayaknya harus ngopi lagi, Ron. Udah mulai ngantuk. Iya.
lo gue jedotin handphone aja lah, nggak usah ngopi biar ngantuknya hilang. Enggak, jangan dijedotin. Jual HP lu, duitnya Beli kasih kopi. gua, beli kopi. Beli kopi. Oke, Kikas. Kayaknya cukup panjang pembicaraan kita. Ya ini cuma sedikit sih cerita tentang kopi dan Padahal- belum tentu juga kita mengetahui ada yang salah. Iya. Malumin aja, jangan Iya. usah dibahas. Iya, kita bukan expert di kopi, kita juga bukan expert di Segala macam lah. ngobrolan apa. Ngobrolannya. Nggak ada. Ini cuma. Ini menurut kita aja. Iya. Gitu. Ya kan kalau kayak lo bilang kan, channel gue suka gue gitu kan. Iya, yang penting kita tidak menyinggung orang. Enggak. Kalaupun tersinggung kita juga nggak peduli. Gitu. Iya, nggak ada urusan. Oke. Oke, Selamat kita- ngopi. Iya. Apa kata Simon? Salam kopi Iran kalau kata Simon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.